Kak. Kenapa kak? Aduh ini lagi pusing, ngerjain lagi skripsi dari kemarin, masih banyak belum selesai. Berarti banyak lagi yang mau direvisikan. Nah, iya ini masih banyak, jadi pusing, kurang fokus. Tuh, kakak lagi banyak pikiran ya? Iya ini banyak. Gini kak, kan ada apa gitu kan, cara mengatasi stres tuh pada mahasiswa itu kan gini kak. Stres tuh timbul ketika tingkat ketegangan melewati tingkat energi kakak hingga menghasilkan perasaan kewalahan yang berlebihan. Selama tingkat energi masih berada di atas tingkat ketegangan, maka kondisi mental akan baik-baik saja kak. Ya. Namun ketika energi sedang rendah dan ketegangan tinggi, itu akan menghasilkan kecemasan kayak depresi atau stres atau perasaan kewalahan kak. Jadi cara mengatasinya kira-kira bagaimana ya? Cara mengatasinya itu kak, kita itu makannya dengan teratur. Jadi makan dengan teratur, ini kan kayak misalnya apa gitu kak, makanan cepat saji itu dan mengandung banyak lemak tuh akan menurunkan tingkat energi dalam tubuh sehingga mengarah kepada ketahanan rendah terhadap stres. Misalnya makanan siap saji kayak junk food itu kayak nggak bagus bagi kesehatan tubuh kak. Yang kedua tuh olahraga kak. Ketika sedang merasa stres, banyak gerak, mungkin akan menjadi hal yang kakak lakukan gitu. Aktivitas fisik, misalnya aktivitas fisik selama 20 menit saja akan dapat membantu menurunkan tingkat stres. Yang kakak nyimak sepertinya kayak olahraga, jogging atau berenang, pasti dia akan kayak lebih menurunkan rasa stres gitu kan. Terus yang ketiga ada hindari stimulan buatan kayak misalnya seperti kayak pil yang mengandung kafein atau obat-obatan, mungkin akan membantu tetap terjaga untuk semalaman agar dapat belajar. Namun menekankan keinginan tubuh untuk tidur akan menghasilkan kehabisan energi yang justru memperbesar peluang untuk stres. Itu yang keempat, ada dapat dukungan sosial atau emosional kak. Mencurahkan perasaan kepada seseorang teman yang dapat dipercaya dapat menjadi cara mengatasi stres pada mahasiswa kayak kakak nih. Cara ini dapat mengurangi ketegangan yang dirasakan. Cobalah untuk berbicara kepada teman atau anggota keluarga yang dapat mendengarkan dan memberi nasihat yang membangun kepada kakak, atau mencari bantuan profesional kepada konselor atau psikolog. Yang kelima itu mempertahankan minat kakak. Misalnya kan hobi kakak nih, minat kakak ini apa, masak, nanti itu dikembangkan jadi kayak kita stres ya udah lah larinya ke masak atau kemana gitu. Baru yang keenam tuh ada cobalah tidak membebani diri sendiri kak. Kayak misalnya kan jika kakak sudah merasa kewalahan dengan berbagai kegiatan yang berlebihan, jangan merasa enggan untuk melepaskan beberapa di antaranya dan juga menolak berbagai kegiatan yang hanya akan menambah beban di waktu kakak nih. Contohnya? Contohnya kayak misalnya kayak nggak perlu memikirkan apa yang harus dipikirkan gitu kak. Kan biasanya kan kalau mahasiswa ini kan banyak pikirannya yang seharusnya nggak dipikirkan tapi tetap dipikirkan, jadi kan menambah beban kan. Terus yang ketujuh itu ada sempatkan untuk menenangkan diri, kayak misalnya latihan pernapasan kayak misalnya yoga atau apa gitu kak. Yang kedelapan itu siapkan tempat pribadi kayak gini lah. Kan kita satu kos nih kan kak, pasti kamarnya pasti ada beda-beda, jadi pastikan kakak memiliki ruang pribadi untuk melakukan beberapa hal agar dapat fokus dan berkonsentrasi walaupun sedang tinggal bersama teman-teman sekamar, sebagai cara mengatasi stres pada mahasiswa kak. Baru yang kesembilan, buat jadwal harian.
Kan gini, ketika merencanakan aktivitas kakak, pastikan bahwa ada waktu yang disediakan untuk belajar, menyelesaikan tugas-tugas dari dosen nih, macam revisi kan, untuk mengatasi stres pada mahasiswa juga kak. Yang ke-10 itu banyak bergerak. Gerak tubuh dapat menjadi cara mengatasi stres pada mahasiswa, menurunkan tingkat ketegangan dan menaikkan mood. Lingkungan kampus yang besar nih kan kak, seringkali menawarkan kemungkinan untuk banyak bergerak dari satu gedung ke gedung yang lain, kan pasti capek. Dan ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk tubuh kita tuh untuk bergerak. Jadi kita nggak di situ-situ aja, jadi kita juga bergerak, mengeluarkan keringat. Jadi yang ke-11 itu kan ada mendapatkan cukup waktu tidur. Nah biasanya ini kan mahasiswa kalau jam tidurnya itu kan nggak sampai 8 jam, kadang sampai jam 2 karena kan begadang. Kalau umumnya itu kan dewasa kan, orang dewasa pada umurnya memerlukan jam tidur itu 7-9 jam per malam. Usahakan untuk tidur bersamaan dengan jadwal yang normal pada malam hari, misalnya jam 10 atau apa gitu kak. Nah segitu doang yang dapat bisa disampaikan untuk apa misalnya mengatasinya kak. Ya, terima kasih atas penyuluhannya. Semoga bisa diterapkan lah ya, membantu juga untuk mahasiswa semester akhir seperti saya yang lagi pusing ngerjain skripsi. Semangat ya kak.